Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmanisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan di Wilayah ASEAN 5. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak adanya Perjanjian Paris tahun 2015, isu keberlanjutan semakin mendapatkan perhatian global, di mana survei risiko global oleh World Economic Forum tahun 2023 telah menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan pada saat ini termasuk salah satu risiko terbesar yang sedang dihadapi oleh perekonomian global. Ini menjadi sinyal bahwa dunia usaha tidak lagi bisa mengabaikan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu berkomitmen untuk turut menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya. Menanggapi hal ini, dunia akademik telah memberikan kontribusi dengan mengeksplorasi bagaimana manfaat kinerja lingkungan yang baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun hasilnya masih bervariasi. Untuk itu, penelitian ini ingin menyelidiki lebih jauh dengan menyoroti variabel tambahan berupa tata kelola perusahaan dan budaya nasional sebagai faktor yang mungkin memperkuat atau memperlemah hubungan antara CEP dan CFP ini. Sayangnya, penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar dilakukan di negara-negara Eropa dan juga Amerika, sehingga negara-negara ASEAN masih kurang dieksplorasi. Oleh karena itu, ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme hubungan antara CEP dan CFP ini di wilayah ASEAN. Karena ASEAN merupakan salah satu blok perekonomian global terpenting pada saat ini dengan pertumbuhan mencapai 5,2% per tahun. Dalam penelitian ini, konteks negara-negara ASEAN menjadi sangat tepat untuk dilakukan analisis terhadap variabel moderasi tata kelola dan juga budaya nasional, karena meskipun negara-negara ini berdekatan secara geografis, terdapat perbedaan dalam sistem tata kelola dan juga skor dimensi budaya nasional masing-masing negara. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memahami apakah investasi lingkungan dapat benar-benar mendatangkan keuntungan finansial di wilayah ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis pada analisis dampak CEP terhadap CFP sebagai berikut. Selanjutnya adalah landasan teori, di mana untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan, saya menggunakan 3 teori utama. Yang pertama, teori pemangku kepentingan yang menjelaskan hubungan positif antara kinerja lingkungan dan juga kinerja keuangan perusahaan, serta mendukung peran moderasi dari Dewan Direksi. Yang kedua adalah Resource Dependence Theory atau RDT yang menjelaskan bagaimana Dewan Direksi itu memperkuat hubungan positif antara CEP dan CFP. Yang ketiga adalah institusional teori, di mana budaya nasional itu merupakan bagian penting dari institusi suatu negara dan dapat sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan menanggapi isu lingkungan. Oleh karena itu, teori ini menjelaskan bagaimana budaya nasional memoderasi hubungan antara CEP dan CFP. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Yang pertama, integrasi strategi lingkungan ke dalam strategi bisnis inti saat ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, keuangan kinerja lingkungan yang baik akan menarik konsumen dan juga pemangku kepentingan utama lainnya yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang dibawakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya terkait dengan atribut Dewan Direksi, di mana Dewan dengan ukuran lebih besar itu cenderung memiliki keunggulan dalam menarik anggota dengan keahlian yang lebih beragam, sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya. Oleh karena itu, hipotesis yang dibawakan adalah sebagai berikut. Faktor lain yang juga mempengaruhi kekuatan Dewan adalah status independensinya dari manajemen. Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, direktur eksternal itu membantu perusahaan untuk membangun jaringan dengan pemangku kepentingan yang berpengaruh. Sedangkan dari perspektif teori pemangku kepentingan, Dewan Independen di sini dapat mengatasi konflik kepentingan antar kelompok pemangku kepentingan dan menyeimbangkan tujuan keuangan dan juga non-keuangan. Hal ini meningkatkan kemampuan Dewan untuk mengatasi isu lingkungan secara lebih efektif. Sehingga H2B yang dibawakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah keberagaman gender pada Dewan yang mengacu pada keberadaan perempuan dalam komposisi Dewan, di mana perempuan di Dewan Direksi umumnya lebih sensitif terhadap isu-isu sosial dan juga lingkungan, yang memotivasi mereka untuk mempromosikan strategi perusahaan yang lebih pro terhadap lingkungan. Oleh karena itu, hipotesis selanjutnya yang dibawakan adalah sebagai berikut.
Selanjutnya, dimensi budaya nasional, di mana penelitian ini menggunakan kerangka dimensi budaya nasional dari Hofstede, di mana dimensi pertama yang dibahas di sini adalah penghindaran ketidakpastian yang mengacu pada sejauh mana anggota suatu masyarakat merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui. Masyarakat dengan penghindaran ketidakpastian yang tinggi akan lebih tertarik pada praktik CEP karena memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis 3A yang dibawakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah dimensi orientasi jangka panjang yang mengacu pada kecenderungan untuk fokus pada masa depan daripada masa sekarang. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa negara-negara dengan orientasi jangka panjang itu telah mengakui peran penting dari praktik CEP dalam mengamankan nilai masa depan perusahaan, sehingga CEP tidak lagi menjadi sebuah keistimewaan yang dilakukan di negara-negara ini. Oleh karena itu, hipotesis 3B yang dibawakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah dimensi indulgensi, di mana masyarakat indulgensi itu menghargai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan juga menekankan pada kebahagiaan individu. Dalam masyarakat ini, para pemangku kepentingan menghargai praktik CEP karena praktik ini berkontribusi terhadap kesejahteraan dan juga kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis 3C yang dibawakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan periode pengamatan selama 6 tahun dari 2016 sampai tahun 2023. Pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling dan sumber datanya diperoleh dari database-database berikut ini. Selanjutnya adalah variabel penelitian, di mana bisa dilihat di tabel penelitian ini menggunakan proxy ROA untuk CFP dan juga untuk CEP menggunakan skor pilar pada ISG perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi di mana penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang untuk melihat hubungan antar variabel dan model regresi seperti yang ditampilkan di layar. Selanjutnya adalah hasil pengambilan sampel, di mana di sini total perusahaan adalah 688 yang tersebar di 5 negara, kemudian sampel akhir sebanyak 2.922, dan tabel ini merupakan sebaran data berdasarkan industri dan negara. Selanjutnya adalah statistik deskriptif, di mana data menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara perusahaan, baik dalam kinerja keuangan, kinerja lingkungan, tata kelola, maupun faktor budaya yang menjadi analisis yang menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah determinasi model regresi, di mana penelitian ini dinyatakan paling efektif menggunakan fixed effect model. Kemudian untuk uji asumsi klasik, yang pertama adalah multikolinearitas, di mana nilai FIF-nya semuanya berada di bawah 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian data penelitian ini dinyatakan terdapat heteroskidastisitas, oleh karena itu solusi yang digunakan adalah menggunakan metode robust standard error, sedangkan untuk uji normalitas itu menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Namun, penelitian ini memiliki sampel yang lebih dari 2.000 observasi, sehingga berdasarkan CLT, hal ini dapat mengabaikan asumsi normalitas. Selanjutnya kita akan membahas hasil uji hipotesis, di mana bisa dilihat pada rangkuman di sini, dari 7 hipotesis yang dibawakan, terdapat 2 hipotesis yang ditolak karena perbedaan arah. Hasil analisis hipotesis 1 itu menunjukkan bahwa CFP itu mempengaruhi CFP secara positif dan signifikan. Keterkaitan ini semakin relevan dengan konteks perekonomian global saat ini, di mana tren kepedulian lingkungan itu menjadi salah satu faktor kunci pengambilan keputusan pemangku kepentingan sejalan dengan teori pemangku kepentingan. Dalam perekonomian yang semakin terdampak oleh isu lingkungan, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih baik akan memberikan keunggulan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan finansial yang lebih baik. Penelitian ini juga melakukan analisis tambahan dengan memisahkan negara Singapura yang berstatus sebagai negara maju dan negara-negara selain Singapura. Hasilnya tetap konsisten, yaitu positif dan signifikan, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini robust dalam konteks ASEAN 5. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 2A yang menunjukkan bahwa ukuran dewan itu memoderasi hubungan antara CEP dan CFP secara negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks ASEAN, teori keagenan yang menyatakan bahwa ukuran dewan yang lebih besar cenderung
membawakan masalah itu lebih tepat digunakan daripada teori ketergantungan sumber daya. Kemudian hasil uji hipotesis 2B dan 2C menunjukkan bahwa independensi dewan dan keberagaman gender dalam dewan memoderasi hubungan antara CEP dan CFP secara positif dan signifikan, yang sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya yang memandang dewan direksi itu menjadi sumber daya perusahaan yang khas dan memiliki peran penting untuk menentukan strategi keberlanjutan perusahaan. Hasil uji hipotesis 3A dan 3B menunjukkan bahwa masyarakat dengan penghindaran ketidakpastian yang tinggi dan berorientasi pada jangka panjang cenderung melemahkan hubungan antara CEP dan CFP. Hal ini dijelaskan dengan teori legitimasi di mana perusahaan itu beroperasi dalam kerangka norma sosial yang berlaku di masyarakat. Masyarakat dengan budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi dan berorientasi jangka panjang telah mengakui pentingnya praktik CEP, sehingga eh, praktik CEP di sini dianggap sebagai langkah minimum yang dilakukan untuk memenuhi norma dibandingkan sebuah keunggulan kompetitif. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 3C yang menunjukkan bahwa masyarakat budaya indulgensi itu memiliki peran yang signifikan dan positif terhadap hubungan antara CEP dan CFP, mengindikasikan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara dengan budaya indulgensi yang tinggi cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat antara inisiatif keberlanjutan lingkungan dan juga hasil keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah analisis tambahan, di mana um, penelitian ini melakukan analisis tambahan dengan mengganti proksi ROA menjadi Tobin skew untuk melihat bagaimana CEP tidak hanya berpengaruh pada profitabilitas, namun juga pada nilai pasar perusahaan. Dan hasilnya konsisten dengan analisis utama. Kemudian penelitian ini juga melakukan pengujian pada 3 dimensi budaya nasional lainnya, yang mana hanya power distance yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara CEP dan CFP. Kemudian penelitian ini juga melakukan analisis dengan membagi periode COVID dan non-COVID, yang hasilnya tidak terdapat perbedaan antara periode sebelum COVID dan juga periode selama COVID. Hal ini menunjukkan bahwa selama adanya masa pandemi, CEP ini mempengaruhi kinerja keuangan secara positif, mempertahankan kinerja keuangan secara positif, dan juga pada saat kondisi perekonomian stabil, pengaruh tersebut tetap signifikan meskipun tidak sebesar pada saat uh, terjadinya krisis ekonomi pada masa pandemi. Selanjutnya adalah kesimpulan penelitian ini, di mana menunjukkan bahwa dalam konteks ASEAN 5, perusahaan-perusahaan yang melakukan CEP akan memperoleh kinerja finansial yang lebih baik. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan dan dimensi budaya nasional merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara keduanya, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum membuat keputusan strategis terkait praktik CEP. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, di mana penelitian ini hanya menggunakan data dari Thomson Reuters yang memiliki pengukuran spesifik untuk skor kinerja lingkungan, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan basis data lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Kemudian terdapat faktor-faktor lain yang mungkin memoderasi dan memediasi hubungan antara CEP dan CFP ini yang belum dieksplorasi dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini juga tidak mempertimbangkan adanya regulasi lingkungan yang ditetapkan di masing-masing negara. Studi ini juga memanfaatkan dimensi budaya nasional hanya dari kerangka Hofstede saja, sedangkan masih banyak kerangka-kerangka budaya nasional lainnya yang bisa digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif. Penelitian ini mengandalkan data perusahaan non-keuangan dari 5 negara dengan periode 6 tahun. Rentang waktu dan juga cangkupan geografis ini sangat terbatas dan dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Nah, baik, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.